Bahasan kita pada pagi hari ini adalah implementasi keamanan informasi, yang kita nanti akan membahas mengenai apa-apa saja yang perlu diperhatikan di dalam mengimplementasikan program keamanan ini, dan ya tentunya banyak hal teknis maupun non teknis yang juga perlu dimasukkan di dalam konsiderasi pada saat kita mengimplementasikan suatu program keamanan informasi. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengembangan suatu sistem informasi dengan pengembangan sistem keamanannya itu berjalan secara bersamaan, ya, jadi secara bersamaan, secara terintegrasi satu sama lain. Ya. Jadi kita ketahui bahwa contohnya kalau kita menggunakan model waterfall untuk pengembangan sistem, ini, maka pengembangan dari security SDLC-nya pun juga mengikuti model waterfall itu sendiri. Jadi mulai dari identifikasi kebutuhan-kebutuhan, ya, baik kebutuhan fungsional non fungsionalnya apa saja, lalu kemudian desain, lalu pemodelan, lalu implementasi pada codingnya, lalu ada juga mengenai ini apa uji, ya, jadi baik uji secara white box maupun black box-nya. Nah, sehingga dengan demikian begitu sistem itu pada awal itu di generate, itu dikembangkan, di-develop, maka program keamanannya juga harus mengikuti ini, mendevelop itu. Ini. Nah, implementasi pada security SDLC ini dapat dipenuhi dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada konfigurasi atau operasi pada sistem informasi organisasi. Nah, sehingga dengan demikian perubahan-perubahan itu juga akan meliputi, ya, jadi meliputi aspek-aspek yang terlibat di dalam sebuah sistem. Ya, jadi ada prosedur, ada people, ya, orang yang menjalankan sistem itu. Kemudian ada hardware, ada software, lalu juga ada data. Untuk yang prosedur ini dapat diubah, ya, dari perubahannya itu sebagai contoh melalui policy, kebijakan. Ya, jadi sehingga nanti kebijakan nanti akan menentukan bagaimana bentuk dari regulasi, tata aturannya, lalu yang itu nanti akan dikonkretkan di dalam bentuk SOP. Itu prosedur. Kemudian untuk people, jelas di sini perubahan itu terjadi dengan menerapkan seperti misalkan pelatihan-pelatihan, ya, workshop, pelatihan, sosialisasi, ya, karena apapun yang diterapkan, ya, jadi aturan baru atau teknologi baru yang diterapkan itu tidak terlepas dari peran serta manusianya, itu membutuhkan manusia untuk mengoperasikannya, sehingga dengan demikian people yang terlibat di dalam suatu sistem ini juga harus mendapatkan pelatihan yang cukup untuk bisa mengendalikan, bisa mengoperasikan teknologi dan juga berdasarkan regulasi yang diterapkan. Kemudian hardware. Ya, di dalam hardware itu kita sudah beberapa teknologi keamanan yang sudah kita pelajari adalah seperti misalkan intrusion detection system, kemudian ada firewall, ya, jadi ada suatu di dalam hardware, ya, ada suatu perangkat infrastruktur, ya, seperti firewall itu untuk mengendalikan informasi-informasi apa saja yang boleh masuk dan boleh keluar dari suatu sistem. Sementara untuk pengendalian pada software, ya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan enkripsi. Ini apa? Supaya tercapai ini adanya nilai
confidentiality dalam sebuah informasi tadi. Nah, kemudian terkait dengan data, itu juga perlu ada suatu klasifikasi. Ya, jadi mana data yang merupakan data yang private, ya, yang secret, yang rahasia, mana data yang hanya untuk konsumsi internal, dan mana juga data-data informasi yang nantinya bisa dikonsumsi oleh publik. Ya, ini sehingga ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi ya manakala kita mengimplementasikan suatu program keamanan di dalam sebuah sistem informasi. Ini jadi ada melibatkan perubahan pada semua aspek yang terlibat di dalam sistem informasi tadi. Nah, sehingga dengan demikian perlu sebuah organisasi tadi menerjemahkan blueprint pada keamanan informasinya tadi pada ini sebuah perencanaan proyek yang konkret. Nah, sekali visi dan tujuan dari organisasi tadi terdokumentasi dan juga sudah dapat dipahami oleh semua pihak, maka proses translasi atau proses penerjemahan blueprint ke dalam suatu proyek itu dapat didefinisikan. Langkah-langkah utama di dalam mengeksekusi rencana proyek itu bisa disebutkan ada 3 langkah utama, yakni perencanaan itu sendiri, perencanaan proyek, kemudian supervisi semua kegiatan yang ada di dalam perencanaan tadi, kemudian wrapping up project plan, jadi resume, jadi tentang evaluasi, hasil evaluasi tadi apakah masih ada sesuatu permasalahan yang perlu dipecahkan. Nah, karena setiap organisasi itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda, maka ya setiap organisasi itu harus menetapkan metodologi apa yang sesuai untuk implementasi manajemen proyeknya terkait dengan teknologi informasi dan keamanan informasi. Pada pengembangan suatu rencana proyek program keamanan itu dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan work breakdown structure atau WBS. Ya, di mana di dalam work breakdown structure ini ada beberapa tugas-tugas yang harus dipertimbangkan di sini secara major, itu seperti misalkan pekerjaan apa saja yang harus diselesaikan. Ya, kemudian siapa saja yang akan menyelesaikannya, kemudian kapan waktu mulai dan kapan waktu selesainya, lalu seberapa besar ya usaha yang harus dilakukan, kemudian estimasi pendanaan atau biaya yang mungkin muncul di dalam setiap tugas-tugas yang dilaksanakan. Kemudian mengidentifikasi ya ketergantungan antara satu task dengan task yang lain, satu tugas atau suatu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Ini. Nah, kemudian dari 6 major project task ini nanti ke depannya bisa di breakdown lagi ke dalam action-action yang secara konkret yang lebih kecil di dalamnya untuk menerjemahkan masing-masing tugas tadi. Secara umum ini kita lihat mudah saja kita melihat bahwa flowchart untuk pengembangan atau pelaksanaan suatu proyek keamanan itu mulai dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan pekerjaannya, kemudian di dalam selama pelaksanaan pekerjaannya, kemudian nanti bisa progres atau kemajuannya nanti akan diukur. Nah, kemudian akan dievaluasi apakah proyeknya sudah selesai atau tidak. Ya, maka kalau sudah komplit, ya semua pekerjaan sudah komplit, maka berarti proyek sudah selesai. Kemudian, tapi kalau belum, ya, jadi kalau misalkan proyek belum diselesaikan secara komplit, maka evaluasinya nanti akan menanyakan apakah progres yang dicapai oleh suatu pelaksanaan pekerjaan itu on target atau tidak, ya sesuai dengan track atau tidak. Kalau ada penyimpangan maka ya perlu harus ada suatu koreksi di situ. Ya, tetapi kalau misalkan tetap proyeknya pelaksanaannya sudah on target, maka proyek itu bisa atau pekerjaan itu bisa dilanjutkan.
Kemudian konsiderasi, ya, jadi beberapa pertimbangan yang diperlukan di dalam merencanakan sebuah proyek ya, keamanan itu antara lain adalah konsiderasi atau pertimbangan pada masalah finansial, ya, kemudian prioritas, lalu waktu dan penjadwalan, ya, kemudian staffing, lalu ruang lingkup pengadaan, kemudian kemampuan organisasi, lalu pelatihan, kemudian perubahan pada kontrol dan teknologinya. Ini konsiderasi pada finansial ini sangat jelas di sini. Jadi di sini dinyatakan bahwa no matter what information security needs exist, the amount of effort that can be expended depends on funds available. Jadi artinya tidak peduli seberapa besar level keamanan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, maka sekali lagi harus kembali pada kemampuan pendanaan oleh organisasi itu sendiri. Ya, jadi sehingga nanti harus ada perlu cost benefit analysis yang untuk menemukan ya kira-kira konkretnya itu seberapa besar level keamanan yang kemudian harus disesuaikan dengan budget yang ada. Ya, jadi pendanaan. Jadi kalau misalkan misalkan memang kalau teknologi semakin bagus, semakin itu dapat mengcover keamanan yang lebih tinggi gitu ya. Tapi yang perlu direalisasikan yang secara realistik harus perlu dipertimbangkan adalah apakah benar sistem dalam organisasi tadi itu membutuhkan suatu level keamanan yang begitu besar. Ya, karena nanti harus juga dipertimbangkan dengan budgeting juga ya, keadaan dana yang dimiliki oleh organisasi tadi. Itu sehingga dengan demikian dengan adanya cost benefit analysis nanti akan ada ketemu seberapa besar level dan kemudian cukup enggak dana itu digunakan untuk mengcover ini kebutuhan keamanan, level keamanan yang telah ditetapkan itu tadi. Ini sehingga jangan sampai kemudian mengeluarkan dana yang begitu besar untuk mengadakan atau mengimplementasikan teknologi yang level keamanannya tinggi gitu, tapi sebenarnya itu tidak levelnya tidak terlalu diperlukan tidak setinggi itu maksudnya level dari keamanan yang diperlukan oleh organisasi ini, sehingga ini akan tidak efisien gitu, sehingga dengan karena nanti budget dari suatu organisasi tentunya tidak hanya digunakan untuk membiayai masalah keamanan informasi, program keamanan informasi, tetapi juga yang lebih luas lagi untuk keperluan yang lain, untuk menjalankan fungsi utama juga di dalam organisasi. Ya, sebagaimana kalau misalkan kita lihat di universitas misalkan, tentu tidak semua dana kita punya melaksanakan aktivitas itu dengan menggunakan teknologi informasi, dan tentu saja di situ dibutuhkan suatu keamanan pada teknologi sistem informasi yang digunakan, ya, tetapi tidak full dana besar lalu hanya digelontorkan untuk mendanai masalah implementasi teknologi keamanan informasi tadi. Ya, karena universitas tentunya punya suatu tugas utama yang harus juga dipikirkan. Ya, seperti misalkan tugas utamanya adalah menjalankan kegiatan dari bidang pendidikan. Ini yang penting itu pendidikan, penelitian, ya, kemudian pengabdian kepada masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan akademik yang lain yang mendukung ini. Sehingga itu pasti budget yang terbesar ya akan diimplementasikan, akan dialokasikan pada kegiatan yang utama tadi ini. Ya, sehingga perlu dipikirkan kira-kira level keamanannya untuk organisasi ini seberapa besar, sehingga harus disesuaikan dengan budgeting atau keadaan finansial yang ada pada organisasi tadi. Kemudian sehingga di sini juga akan
terkait juga dengan pertimbangan pada prioritas, gitu ya. Jadi misalkan katakanlah kalau misalkan program keamanan ya, jadi program keamanan itu kan nanti kegiatannya itu bisa dilakukan secara bertahap, gitu ya. Ya, jadi ada tahapan-tahapan instalasi, ada tahapan misalkan maintenance dan sebagainya. Nah, itu harus ada suatu prioritas, ya ada suatu prioritas. Nah, di sini tentu saja karena sebagus apapun sistem, tetapi kalau misalkan faktor keamanannya itu lemah, ya maka juga akan berdampak besar yang negatif pada organisasi. Sehingga dengan demikian sistem yang bagus itu juga harus diimbangi dengan program keamanan, sistem keamanan yang juga bagus juga. Nah, sehingga dengan demikian program keamanan tadi memang menjadi suatu prioritas di sini. Tetapi di dalam rangka misalkan karena organisasi tadi juga harus sebagian besar budgetnya itu digunakan untuk melaksanakan kegiatan utama, maka tentunya di sini harus ada suatu prioritas di dalam implementasi program keamanan itu tadi. Ya, jadi ada waktunya ini sehingga akan ada terkait dengan kegiatan kondisi dari finansial suatu organisasi, sehingga harus ada suatu prioritas di sini mana yang kegiatan yang harus didahulukan, kemudian mana yang nanti akan bisa dilaksanakan belakangan, ya. Yang tentunya akan itu karena budgeting tadi ini akan digunakan ya digunakan secara bergantian ya, di mana kegiatan yang harus diutamakan harus didahulukan dan mana yang kegiatan yang bisa dilakukan belakangan. Nah, kemudian sehingga terkait dengan prioritas tadi, maka ini nanti akan berpengaruh pada masalah waktu dan penjadwalan. Karena di dalam implementasi sebuah teknologi keamanan misalkan, maka ya perlu dipikirkan kapan waktunya untuk mengorder teknologi itu atau membuat suatu nota kesepahaman atau agreement dengan vendor atau manufaktur atau pabrikan dari teknologi yang akan diterapkan tadi. Ya, ini sehingga di awal itu juga harus harus ada suatu perjanjian di mana kira-kira dengan budget yang akan dibayarkan oleh suatu organisasi untuk kebutuhan teknologi keamanan itu, nah kira-kira apa yang nantinya akan didapatkan ini. Ya, apakah hanya instalasi saja atau nanti akan berkelanjutan pada masalah maintenance. Nah, kemudian kapan harus melakukan order, melakukan suatu kesepakatan dengan pihak vendor dan manufakturer. Berikutnya adalah juga memikirkan kapan waktu instalasinya. Kemudian kapan akan melakukan training. Ya, jadi kalau suatu teknologi itu sudah diterapkan, ya maka tentunya di sini yang banyak berperan di dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi tadi adalah human, ya, jadi people. Lalu sehingga dengan demikian diperlukan suatu waktu atau penjadwalan tentang kapan sosialisasi, kapan pelatihan ya terhadap user yang akan nanti menggunakan sistem tadi. Ya, kemudian ada suatu perkiraan kapan kira-kira dari investasi tadi akan kembali benefitnya. Itu sehingga nanti benefit tadi bisa digunakan untuk melakukan pendanaan pada kegiatan yang lain. Nah, juga terkait dengan ini staff, ya. Jadi terkait dengan staffing. Jadi dalam merencanakan atau mengimplementasikan suatu program keamanan informasi, ya, terutama sekali di dalam implementasi penerapan teknologinya, maka di sini organisasi tadi harus mempertimbangkan bagaimana kondisi stafnya. Ada nggak staf organisasi yang nantinya akan memiliki suatu kompetensi untuk mengelola teknologi tadi. Ini, ya. Karena apa? Karena kalau misalkan organisasi tadi sudah menerapkan suatu teknologi keamanan, sementara tidak ada satu staf pun yang memiliki
atau dipersiapkan untuk menangani teknologi tadi, maka ya mau nggak mau si organisasi tadi harus mengontrak ya, jadi mengontrak tenaga dari luar, dan itu pasti akan membutuhkan dana yang lebih tinggi ya. Maka seringkali suatu organisasi tadi investasinya adalah dengan memberikan suatu training, pelatihan gitu, sehingga kalau terjadi apa-apa, update atau mungkin harus maintenance terhadap teknologi yang mereka terapkan, maka mereka bisa menugaskan stafnya, dan ini tentu tidak membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan kalau harus setiap kali meng-hire orang dari luar. Nah, ini sehingga perlu ada suatu pertimbangan oleh organisasi tadi. Apakah cukup ya staf yang qualified ya, berkualifikasi, punya kualifikasi, kemudian terlatih ya, yang nantinya akan dapat menangani atau mengelola teknologi yang diterapkan itu. Maka di sini staf yang berpengalaman ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan teknologi yang mau diterapkan oleh organisasi itu. Oke, ya ini. Sehingga itu yang menjadi suatu pertimbangan juga di dalam menerapkan, apakah kan teknologinya canggih misalnya, tapi tidak ada staf yang mumpuni untuk menangani teknologi tadi, maka ya tadi harus ya kalau secara instan harus meng-hire, dan itu membutuhkan biaya yang tinggi gitu ya. Tapi kalau mau investasi jangka panjang, maka sebelum teknologi diterapkan, nah, si staff itu harus dilatih ya, diberikan suatu sosialisasi atau mungkin pendidikan tertentu ya yang terkait dengan supaya nanti kemampuannya atau kompetensinya untuk menangani teknologi tadi bertambah atau meningkat. Sehingga cukup itu sehingga begitu teknologi sudah diimplementasikan, maka organisasi sudah siap dengan staf yang akan menanganinya. Nah, kemudian program konsiderasi atau pengadaan di sini ya. Nah, di sini pada pengadaan teknologinya, ya, pengadaan teknologinya tentunya tadi sudah kita sebutkan di awal, ada perusahaan atau organisasi ini memang akan berkomunikasi berhubungan dengan vendor atau manufakturer dari teknologi itu tadi. Nah, ini memang harus disepakati di awal ini. Ada kesempatan di awal ini dengan dana sekian, lalu kira-kira organisasi akan mendapatkan apa? Apa yang menjadi tanggung jawab dari vendor atau manufakturer? Apakah begitu selesai instalasi, maka sudah ya. Jadi begitu program sudah diberi, teknologi sudah dibeli, lalu diinstalkan ke sistem di organisasi, lalu selesai. Apakah demikian? Ataukah ada dalam suatu kurun waktu tertentu ada tanggung jawab maintenance oleh vendor atau pabrikan. Ini. Jadi apakah dalam rentang waktu tertentu, misalkan kalau misalkan ada masalah, ada hal yang perlu diupdate, itu masih menjadi tanggung jawab dari vendor. Ya, jadi kalau yang sekarang lebih purna jual, layanan purna jualnya itu gimana? Nah, itu yang kebanyakan organisasi memang memilih untuk vendor atau manufakturer atau pabrikan yang menyediakan layanan purna jual, di mana setelah instalasi ya ada di dalam jangka waktu tertentu ya mereka memberikan suatu garansi ya, jadi suatu garansi, dan mereka bertanggung jawab pada masalah maintenance, masalah updating dan sebagainya. Itu. Nah, sehingga ya organisasi dengan mengeluarkan dana sekian, maka setelah instalasi maka seluruh proses maintenance itu masih menjadi tanggung jawab vendor, maka ini akan menjadi sesuatu preferensi bagi suatu organisasi tadi ya. Ini sehingga dengan demikian dia tidak perlu memikirkan tentang masalah ini alokasi budget untuk masalah maintenance teknologi tadi, tetapi kemudian bisa konsentrasi penuh pada pelaksanaan tugas utamanya. Itu yang banyak ya. Jadi berbeda kalau misalkan
dengan dana sekian hanya sampai pada instalasi, setelah itu urusan berikutnya adalah urusan organisasi, maka di sini organisasi tadi harus menyediakan staf, menyediakan sarana prasarana untuk kebutuhan maintenance dari teknologinya tadi. Nah ini, tapi yang paling banyak pasti organisasi itu akan sangat prefer, sangat lebih suka dengan misalkan vendor atau manufakturer yang setelah instalasi ada suatu pelayanan purna jual yang menjadi tanggung jawab mereka, termasuk maintenance dan juga updating. Nah, konsiderasi yang ya tentunya dari semua tadi, ya maka intinya adalah ini. Jadi konsiderasi untuk perencanaan suatu program keamanan itu, ya penggunaan teknologi program dalam keamanan informasi adalah kemampuan dari organisasi, ya. Jadi harus dipertimbangkan kemampuan organisasi tadi. Jadi harus dipikirkan mengenai paling tidak ada ini tiga pilar utama yang harus dipertimbangkan, ya. Kalau kita mengingat kembali pada model keamanan Camber Group itu, ya ada untuk mencapai CIA tadi, ya. Jadi masih confidentiality, integrity, dan availability dari suatu informasi tadi masih terus bisa dipertahankan, masih dilindungi, maka diperlukan adanya policy, education, dan teknologi. Itu tiga hal yang utama yang. Nah, sehingga dengan demikian di dalam mengimplementasikan suatu program keamanan terhadap keamanan sistem informasi, maka di dalam memilih merencanakan program keamanan tadi, jadi memilih teknologinya apa, kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan, ini maka kembali lagi, ya, bagaimana kemampuan dari organisasi tadi, ya apakah policy yang sudah tersedia juga, ya policy untuk bisa mengimplementasikan teknologi keamanan tadi sudah tersedia dengan baik atau tidak, sudah dipahami oleh semua pihak atau tidak, dan nantinya akan memastikan bahwa program keamanan tadi bisa berlangsung, bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Ini jadi terkait dengan policy, bagaimana regulasinya. Kemudian demikian juga pelatihan terhadap stafnya, ya itu juga diperlukan. Apakah sudah cukup pendidikan untuk staf, ya education untuk staf, pelaksanaan training yang diberikan terkait dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi dari staf untuk menangani teknologi yang akan diterapkan. Nah, kemudian terkait juga ini dengan teknologi tadi juga terkait juga finansial, ya pendanaan. Apakah dana finansial yang dimiliki oleh organisasi tadi mencukupi untuk memenuhi semua aktivitas, ya infrastruktur yang diperlukan di dalam penerapan teknologi keamanan ini. Ini sehingga kemampuan organisasi tadi terkait dengan tiga hal tadi mengenai regulasi atau policy, ya, kemudian education pada staff, ya, jadi training, ya, workshop dan sebagainya. Lalu juga teknologi yang diterapkan itu apakah sesuai dengan kemampuan dari organisasi. Mengenai training juga harus diperhatikan juga karena ini memang sesuatu hal yang penting gitu ya. Jadi sebagus secanggih apapun ya teknologi yang mau diterapkan, ya tentunya kalau misalkan tidak ada staf yang memiliki kompetensi untuk menangani kegiatan atau teknologi tadi, maka ya akhirnya terpaksa organisasi harus meng-hire orang dari luar dan itu membutuhkan biaya yang tinggi. Ini sehingga perlu ada suatu penataan program pelatihan yang sistematis yang menjadi suatu investasi yang merupakan investasi bagi perusahaan atau organisasi di dalam rangka untuk misalkan melatih stafnya, meningkatkan skill stafnya di dalam pengelolaan teknologi yang akan diterapkan. Sehingga dengan demikian
budgeting, ya, jadi tidak terlalu banyak terbuang ya untuk meng-hire atau menyewa orang dari luar, tapi mereka karena punya staf sendiri yang mumpuni untuk mengurus teknologi tadi, mengelola teknologi tadi, maka ini akan menjadi satu poin positif bagi organisasi. Nah, kemudian pada pertimbangan pada masalah ruang lingkup. Nah, ini tadi. Jadi harus dipikirkan ruang lingkup seberapa besar level keamanan yang diperlukan, gitu ya. Jadi akan ada banyak ya, ada banyak hal yang jadi apakah diperlukan, seperti misalkan kalau terkait dengan keamanan fisik, ya, terkait dengan keamanan fisik apakah diperlukan, misalkan kalau ruang server itu perlu ada main trap-nya atau tidak. Ini kan juga harus pembuatan main trap itu sendiri kan juga memerlukan pendanaan yang besar juga ini. Nah, maka level keamanan dari organisasi itu sampai ke sana sehingga memerlukan main trap untuk ruang server ini. Apakah cukup hanya ruang biasa yang kemudian dengan pintu yang sedemikian rupa, misalkan dengan menggunakan swap kartu atau apa untuk membukanya, atau dijaga oleh petugas keamanan, ya, seperti itu. Jadi sehingga level-level keamanan dari setiap organisasi memang nanti kebutuhan level keamanan pasti akan berbeda-beda, sehingga hal ini merupakan ruang lingkup program keamanan yang akan diterapkan. Jadi ruang lingkupnya berapa? Jadi semua konsiderasi tadi ini merupakan siklus ya, jadi merupakan siklus. Kenapa harus mempertimbangkan ruang lingkup ya? Karena supaya tidak terlalu berlebih ini, jadi tidak terlalu berlebih ya. Karena nanti kembali lagi terkait dengan konsiderasi pada finansial. Atau mungkin juga konsiderasi dari ini juga kemampuan atau staffing tadi ya. Adakah staff yang ini apakah harus men-training staff atau merekrut ya, merekrut staff yang memang punya keahlian di situ, harus khusus. Atau kalau tidak keduanya ya yang lebih mahal lagi dengan hiring tadi, jadi menyewa orang dari luar. Kalau orang dari luar yang disewa kan mereka berada di bawah payung yang berbeda gitu ya, ini sehingga mereka tidak bergantung pada organisasi yang meng-hire-nya. Penting yang mereka sudah mengerjakan tugas selesai, ya. Jadi ada poin-poin daftar pekerjaan yang harus mereka kerjakan, semua sudah dilaksanakan, sudah selesai. Tapi berbeda kalau misalkan perusahaan tadi punya staff khusus, staff sendiri yang menangani, gitu ya. Sehingga dengan demikian, ya karena nanti akan mereka tergantung juga, jadi tidak bebas mereka. Secara kelembagaan juga mereka juga terikat di dalam organisasi tadi, maka mereka juga akan melaksanakan tugasnya betul-betul ya. Jadi betul-betul, karena nanti ini kalau misalkan ke depan masih ada masalah lagi ya akan menjadi tanggung jawab mereka juga gitu ya. Kalau ada masalah lagi ya tanggung jawab, sehingga mereka akan bekerja secara lebih optimal. Oke, itu terkait dengan kenapa ruang lingkup dari suatu program keamanan tadi ini harus menjadi suatu pertimbangan, ya, supaya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar levelnya sehingga akan memakan banyak budget, ya, makan banyak pendanaan, ya. Sementara organisasi tadi mesti harus konsentrasi juga, ya, sebagian besar pendanaannya untuk kegiatan utama. Oke, sehingga diperlukan juga di dalam organisasi tertentu terkait dengan ini manajemen project tadi. Ya, jadi manajemen project ini sangat diperlukan ya. Jadi misalkan untuk manajer IT dalam suatu organisasi atau officer pada keamanan informasi ya. Jadi keamanan informasi perlu orang-orang khusus di sini. Nah, kalau misalkan seperti kita di Universitas Jember ini kan ya, unit yang mengelola kegiatan teknologi informasi ya ada UPTTI tadi, sekaligus juga mereka sebagai penanggung jawab juga di dalam masalah keamanan dari sistem informasinya.
Itu ya, ini itu yang harus mesti ada suatu manajemen khusus, manajemen tersendiri untuk menangani masalah teknologi informasi dan keamanannya. Oke, nah kemudian tadi setelah ada perencanaan, ya ada perencanaan proyek, kemudian pada saat proyek tadi dilaksanakan, maka kemudian harus ada suatu supervisi dari implementasi tadi. Jadi supervisi tadi untuk melihat apakah ini mengevaluasi apakah program keamanan yang dijalankan tadi ini sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan di awal, ataukah mungkin di dalam implementasinya tetap saja supervisi tadi akan melihat secara teknis ya, 3 hal terkait dengan masalah policy, masalah education dan teknologi. Ya, jadi masalah policy-nya atau kemudian nanti policy tadi akan melahirkan suatu regulasi, di mana regulasi tadi akan juga melahirkan secara konkret standar operasional prosedur. Nah, dalam supervisi itu juga akan dilihat apakah SOP yang dirancang itu sudah di lapang dalam pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan secara efektif, efisien atau tidak, atau mungkin nanti harus ada perubahan pada SOP-nya, harus ada updating pada SOP, pada regulasi ini. Kemudian terkait dengan people, apakah usernya ini sudah siap untuk menjalankan program keamanan yang telah dirancangkan tadi, ya apakah human atau sumber daya manusianya itu siap enggak ini dalam mengimplementasikan tadi, apakah training atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu sudah cukup atau masih harus kurang, masih harus ditambah lagi. Nah, ini. Oke, kemudian terkait dengan teknologi, apakah teknologi yang diimplementasikan itu sesuai dengan kondisi atau kebutuhan dari organisasi atau tidak. Ini. Ya, itu dalam supervisi pada saat rencana proyek tadi mulai dijalankan. Ini, sehingga bagaimana mengeksekusi rencana-rencana tadi, ya. Tadi sudah ini seperti ini. Nah, kemudian dari hasil supervisi tadi itu menghasilkan satu wrap up dari project. Jadi wrap up ini bisa kita artikan sebagai resume dari evaluasi tadi. Nah, artinya apakah ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program keamanan tadi yang perlu segera dipecahkan. Gitu. Ya, jadi apakah sudah bagaimana regulasinya, apakah sudah sesuai enggak, kemudian apakah people-nya itu mendapatkan training yang cukup, kemudian apakah teknologinya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini hasil supervisi tadi itu kemudian di wrap up menjadi melihat apakah ada permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan di dalam implementasi proyek keamanan tadi. Ya, sehingga secara teknis tadi sudah kita sebutkan technical topic dalam implementasi program keamanan informasi itu ya, meliputi 3 hal tadi, meliputi tentang policy, kemudian edukasi, dan juga masalah teknologi. Itu mesti akan diperhatikan di situ. Ya, ini sehingga ada policy di situ, ya, kemudian bagaimana policy itu diterapkan di dalam jaringan, ya, kemudian jaringan melibatkan suatu sistem, kemudian terkait juga dengan aplikasi-aplikasi ini terkait dengan kaitan policy dengan teknologi yang diimplementasikan di dalam program keamanan informasi. Oke, nah kalau tadi secara teknis ya, jadi secara teknis konsiderasi, kemudian evaluasi terhadap pelaksanaan atau implementasi dari program keamanan informasi tadi terkait dengan menyangkut 3 hal, yakni masalah regulasi atau policy, ya, kemudian juga mengenai bagaimana bentuk educationalnya, dan kemudian berikutnya bagaimana teknologinya. Jadi 3 hal itu yang secara teknis akan tetap secara konsisten akan dievaluasi di dalam pelaksanaan
program keamanan informasi. Nah, selain itu, ya selain hal yang teknis seperti itu, ada juga hal yang non teknis yang perlu juga diperhatikan oleh suatu organisasi di dalam mengimplementasikan program keamanan informasi. Ya, jadi kalau di sini kita lihat aspek-aspek dari non teknis di dalam suatu implementasi itu meliputi bagaimana kita organisasi itu bisa meng-create ya untuk meng-create suatu suasana, suatu manajemen yang untuk melakukan suatu dalam perubahan culture atau budaya. Ya, jadi manajemen dalam perubahan budaya dan juga konsiderasi pada terhadap organisasi di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Ya. Jadi budaya itu budaya yang harus secara non teknis itu juga harus diperhatikan di situ. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan, human atau people itu merupakan suatu aspek yang paling besar, ya. Jadi paling besar pengaruhnya terhadap implementasi suatu program atau suatu proyek keamanan. Ya, jadi karena mereka yang people ini pasti akan yang mengelola kan, jadi mengelola, mengendalikan. Itu ya, sehingga human tadi ya, sehingga kita perhatikan bahwa dari faktor manusia itu ada dalam staff aja, jadi pekerja itu mungkin terbagi ke dalam beberapa kelompok nih. Oke, mungkin pertama ada staff yang ini gampang move on ya, jadi mudah untuk mengikuti teknologi yang baru. Ya, jadi kalau ada perubahan-perubahan mereka tidak kaget ya. Jadi begitu ada perubahan policy, mereka segera bisa kelompok ini akan bisa segera menyesuaikan diri. Kemudian kalau ada teknologi baru, maka mereka akan cepat belajar dan menyesuaikan kemampuannya untuk mengelola teknologi yang baru tadi. Ya, ada kelompok-kelompok seperti itu. Tetapi juga mungkin ada kelompok staff yang status quo. Artinya mereka sudah nyaman dengan kondisi yang ada saat ini. Gitu ya. Mereka nyaman dengan apa yang mereka sudah ya pekerjaan-pekerjaan rutin yang mereka lakukan itu. Sehingga kalau misalkan ada perubahan terjadi, apakah itu perubahan regulasi atau mungkin juga penerapan teknologinya di dalam program proyek itu, maka mereka akan sulit untuk bisa beradaptasi. Mereka sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi yang baru ini, ya, sehingga bisa jadi ini akan mengakibatkan resistensi terhadap perubahan tadi, ya, jadi resistensi terhadap perubahan tadi, sehingga ini yang harus menjadi suatu perhatian dalam suatu organisasi. Ada kelompok staff yang seperti ini, jadi mereka ya sudah nyaman dengan kebiasaan lama mereka, sehingga kalau misalkan ada perubahan teknologi, akhirnya ya sulit untuk mengikuti gitu ya, ataupun ada perubahan regulasi maka ya juga sulit untuk mengikuti juga. Ini yang perlu atau juga mungkin ada kelompok staff yang lain yang sebenarnya mereka sangat pinter ya, orang-orang yang pinter. Kalau misalkan ada teknologi baru mereka bisa cepat untuk belajar ya. Tetapi mindset mereka, jadi mungkin mereka waduh ini ada teknologi baru, ada perubahan baru yang kemudian mereka berpikir ada beban baru pada pekerjaan mereka. Nah, ini walaupun mereka pandai, walaupun mereka bisa mengikuti dan cepat belajar pada perubahan-perubahan yang ada, lalu pada teknologi-teknologi yang baru, tetapi kalau mereka masih punya mindset untuk bahwa perubahan itu kemudian berimbas pada peningkatan beban pekerjaan, maka ini juga akan menjadi tidak optimal lagi ya. Mereka bekerja kalau misalkan terbebani, mereka berbeda dengan kelompok yang pertama tadi, mereka enjoy, mereka senang dengan teknologi, senang belajar dengan teknologi yang baru, sehingga dengan demikian mereka akan menanggapi suatu perubahan tadi dengan nyaman dan dapat, nah ini produktivitasnya akan tetap tinggi. Tapi berbeda kalau misalkan sebenarnya mereka mampu untuk mengikuti teknologi yang baru, nah ini tapi mindsetnya masih ini ada perubahan, ini pasti akan mengakibatkan beban yang lebih meningkat lagi pada
tugas pekerjaan mereka. Ini juga akan mengakibatkan produktivitas yang kurang optimal dari para staf tadi. Sehingga dengan demikian ini tugas dari organisasi untuk mengantisipasi, untuk mengontrol, mengendalikan seperti ini. Ya, jadi bagaimana menangani mereka yang yang sulit move on tadi, yang statusnya status quo tadi, atau bagaimana yang menangani mereka yang sebenarnya mampu tetapi merasa terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, hal ini tadi yang kita ungkapkan di depan tadi, manajemen perlu ada suatu manajemen, ya. Ya, jadi suatu budaya untuk manajemen perubahan. Ya, suatu budaya untuk manajemen perubahan. Jadi artinya bagaimana memanage, bagaimana mengelola kalau misalkan terjadi budaya perubahan tadi adalah gini. Jadi melihat, ya, jadi mengelola, mengendalikan, ya, kalau mempersiapkan, ya, jadi perlu kondisi untuk mempersiapkan para stafnya untuk siap suatu saat untuk perubahan, gitu. Sebab apa? Sebab kalau misalkan organisasi tadi membiarkan, misalkan kayak staf yang sulit move on dan sebagainya itu ditoleransi, ya maka perusahaan atau organisasi yang akan mengalami kerugian. Karena apa? Karena teknologi mau nggak mau harus terus berkembang ini. Sementara kalau misalnya organisasi tetap menggunakan teknologi yang lama, ya juga akan ketinggalan, ya, akan tetap ketinggalan. Tetapi di sisi lain, kalau misalkan seandainya oke, mereka yang orang-orang yang staff yang sulit move on tadi, yang statusnya quo itu dipecat atau diputus hubungan kerjanya, juga tidak semudah itu juga, gitu ya. Ini tidak semudah itu juga. Dan mungkin mereka juga belum tentu mendapatkan pengganti mereka yang mungkin mereka yang biasanya mereka yang sudah lama bekerja itu tadi mereka nyaman dengan kondisi nyaman dengan pekerjaan yang lama, gitu ya, seperti itu. Dan pengalaman, ya, mereka akan memiliki pengalaman yang lebih juga. Jadi akan sulit tidak semudah organisasi tadi kemudian langsung mem-PHK itu seperti itu. Nah, sehingga diperlukan suatu tata laksana di dalam organisasi tadi, di mana ada suatu manajemen atau suatu pengendalian terhadap budaya perkembangan tadi. Jadi sehingga dengan demikian staf itu harus disiapkan untuk memiliki budaya untuk berubah, berkembang ini. Sehingga apa? Sehingga beberapa hal yang biasa dilakukan misalkan adalah rolling, ya, rolling dari divisi satu ke divisi lain. Sehingga dengan demikian kalau secara berkala ada rolling seperti itu, maka staf itu akan terbiasa dengan perubahan suasana dalam pekerjaan mereka. Ya, akan terbiasa itu. Misalkan 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali ada perubahan, mereka dipindah kemana, ke divisi apa. Ya, sehingga dengan demikian secara berkala ini juga akan melatih atau membiasakan staf ini untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi ini adalah merupakan manajemen pada budaya perubahan tadi yang dimaksud itu. Ya, seperti yang temukan juga selain moving, ya, jadi moving juga ada refreshing. Ya, ada hal-hal yang baru yang bisa diterapkan, ya, dengan cara refreshing, dengan banyak hal yang bisa dilakukan, misalkan outbound atau apapun yang dilakukan oleh organisasi untuk memberikan suatu suasana budaya atau semangat kepada para stafnya bahwa mereka berada dalam suatu lingkungan teknologi informasi yang berkembangnya begitu cepat, gitu ya. Jadi sehingga kalau misalkan tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka mereka akan kalah bersaing dengan perusahaan atau organisasi-organisasi yang lainnya di dalam implementasi
atau melaksanakan bidang tugasnya atau memberikan suatu pelayanan. Nah ini yang perlu, sehingga ini perusahaan mesti punya cara, mesti punya suatu strategi bagaimana dengan menciptakan budaya perubahan tadi. Ya, jadi harus ada manajemen untuk the culture of change management. Jadi artinya harus ada suatu manajemen, harus suatu tata kelola yang nantinya akan bisa membiasakan staf itu memiliki budaya perubahan. Jadi mau cepat move on, cepat bisa menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang ada, pada teknologi-teknologi baru yang diterapkan. Ya, ini secara non teknis itu yang harus diperhatikan. Jadi selain hal teknis ya, pada masalah hal-hal teknis yang ada terkait dengan tiga hal tadi ya, ada policy, kemudian education dan teknologi, ya maka ini hal-hal yang non teknis yang lain yang perlu diperhatikan oleh suatu organisasi supaya organisasi tadi tetap akan bisa selalu up to date dengan teknologi yang baru, lalu juga akan stafnya akan selalu siap manakala ada perubahan-perubahan terhadap ini sistem program keamanan mereka. Begitu secara non teknis. Kemudian kita perhatikan juga cara standarisasi sekarang, standarisasi di dalam implementasi keamanan informasi. Nah, ini ada proses akreditasi dan sertifikasi. Di mana akreditasi itu akan memberikan otorisasi pada sistem teknologi informasi untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa sistem memiliki suatu kualitas yang cukup untuk memberikan sistem informasi tadi tetap memiliki nilai yang confidentiality, integrity, dan availability tadi. Nah, itu yang akreditasi. Kemudian sertifikasi tadi digunakan untuk mengevaluasi apakah secara teknis maupun non teknis implementasi dari program keamanan tadi itu sudah mengikuti standar-standar yang berlaku atau tidak. Nah, maka di dalam rangka keamanan pengembangan program keamanan pada sistem informasi, maka sistem sertifikasi dan akreditasinya itu mengacu pada ISO 27001 dan ISO 27002. Ini yang kalau ini terkait dengan entitas-entitas yang berada di luar United States untuk mengimplementasikan standarisasi pada program keamanan informasi mereka. Ya, ada standar seperti ini yang harus digunakan untuk mengimplementasikan suatu program keamanan. Oke. Baik, saudara, itu tadi yang terkait dengan program keamanan informasi. Bagaimana implementasi program keamanan tadi sudah kita lihat bahwa implementasi dari suatu keamanan informasi harus melakukan konsiderasi atau pertimbangan-pertimbangan dengan banyak hal, ya, mulai dari finansial, staffing, kemudian bagaimana trainingnya, kemudian bagaimana teknologinya, ya, kemudian banyak hal, ya, prioritas, scheduling, ya, itu yang mesti diperhatikan, ya, karena pada intinya begitu suatu organisasi tadi mengembangkan sebuah sistem informasi, maka di saat yang sama juga harus dikembangkan pula sistem keamanannya, sistem keamanan, sehingga mereka akan berjalan secara paralel, secara simultan satu sama lain, sehingga begitu sistem informasi siap, maka keamanannya juga, sistem keamanannya juga siap di sini. Nah, di dalam rangka untuk implementasi program keamanan informasi, maka flowchart-nya akan meliputi 3 hal, yakni perencanaan itu, proses perencanaan itu sendiri, kemudian proses evaluasi, ya, jadi pada implementasi keamanan tadi, kemudian ada wrapping atau suatu resume tentang hal-hal apa saja yang mungkin menjadi permasalahan, masih menjadi kendala dalam implementasi keamanan tadi. Nah, di dalam rangka mengevaluasi keamanan implementasi program keamanan tadi, maka ada
tiga hal yang secara teknis selalu akan menjadi tolak ukur pada masalah yang mau dilihat, ya, terkait dengan policy, kemudian terkait dengan education untuk staff-staffnya, lalu juga terkait dengan teknologi yang digunakan. Nah, selain tiga hal teknis tadi, maka perlu juga dipertimbangkan mengenai hal-hal yang non teknis yang terkait dengan budaya di sini. Nah, jadi karena staf di dalam suatu organisasi itu bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, ya. Jadi dari kelompok ada yang bisa move on dan cepat menyesuaikan diri, atau mungkin mereka yang statusnya quo, atau mereka yang sebenarnya pintar tetapi merasa terbebani. Nah, ini yang perlu dilihat oleh suatu organisasi tadi, sehingga mereka akan bisa menciptakan sebuah manajemen untuk budaya perubahan. Ya, sehingga dengan kalau ada manajemen budaya perubahan, suasana kerja di setting sedemikian rupa, sedemikian hingga para staf itu nanti akan selalu siap setiap saat, manakala ada teknologi baru, manakala ada perubahan regulasi baru, yang mereka akan segera bisa menyesuaikan diri dan mengikuti atau belajar pada hal-hal yang baru dengan cepat. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian tadi kita melihat bahwa standarisasi pada program keamanan informasi tadi, ya, terkait dengan akreditasi maupun sertifikasi itu mengacu pada ISO 27001 dan 27002. Begitu, saudara, ini terkait dengan bahasan kita mengenai implementasi keamanan informasi. Jadi kita sudah tahu dengan bahasan ini Anda akan bisa melihat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan kalau kita mau melaksanakan atau merencanakan suatu program keamanan. Ini. Kemudian kalau program keamanan tadi sudah direncanakan, implementasinya bagaimana bentuk dari evaluasi, hal apa saja yang secara teknis itu diperhatikan, yang perlu diperhatikan. Kemudian, nah selain hal teknis juga ada hal yang non teknis yang perlu diperhatikan. Itu yang bagaimana, apa saja. Ya, ini akan memberikan suatu dasar, hasil evaluasi tadi akan menjadi suatu dasar untuk memwrapping, ya, resume kira-kira dari program keamanan informasi tadi, masih adakah suatu permasalahan yang perlu dipecahkan ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik mengenai implementasi dari program keamanan sistem informasi. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, maka untuk sesi hari ini kita ucapkan sekian. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.